Ana manuk gedene sak gubuk prangun. Aku Garuda Cetayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sinteria, para penikmat siniar misteri. Baiklah, di episode kali ini saya bersama dengan Mas Badar. Dia merupakan salah satu dalang kondang dari daerah Nganjuk. Oke, langsung saja Mas ya. Dari bincang-bincang kita tadi kan ada beberapa kisah horor yang pernah sampean alami gitu ya. Itu kayaknya yang ada salah satu yang paling seru itu yang tanggapan horor itu ya. Itu gimana Mas? Iya, jadi 2017 lalu Mas. 2017 ya. 2017 lalu, saya pada waktu itu menerima tanggapan dari orang yang tidak dikenal melalui telepon. Tiba-tiba Ya, melalui telepon. Jadi saya tiba-tiba ditelepon sama seseorang, saya nggak tahu siapa itu. Tiba-tiba tanya, Mas Badar, tanggal ini kosong. Aku jawab kosong ketika waktu itu ya, kosong. Nah, dia minta saya dalang lakon ruwatan. lakon ruwatan. Mendalang lakon ruwatan itu kan, atau melakonkan ruwatan itu memang bagi dalang-dalang dunia pedalangan. Seusia saya atau belum mantu itu kan belum boleh. Oh, harusnya gitu. Orang ini minta saya, pokoknya sampean harus ngeruat ini. Nah, penjenengan sinten? Kamu siapa? Aku tak gitu kan. Atau mungkin ini hanya orang iseng kan. Ternyata ya dia serius pengen nanggap. Oh, Serius, tapi nggak ngomong namanya siapa, dari Enggak. mana gitu. nggak ngomong. Ya saya pikir juga iseng lah, paling juga ngomong iseng. Nah, ketika teleponan itu, aku sempat bingung, ini harusnya via apa? Alah, nek gue isengnya tak. Saya juga akhirnya juga ngisengin juga, alah, yes, tak anggap serius sebagainya. Nah, ternyata di waktu itu udah kesepakatan hari, lalu dia mentransfer saya uang. Beneran transfer berarti ya? Ditransfer uang. Ada buktinya itu? Ada buktinya, ada masuk ke rekening. Tapi ya gitu, namanya unidentified. Namanya tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi. Oh, Itu dari pihak bank saya tanya, siapa yang kirim nggak teridentifikasi? kok bisa ya? Ada dana masuk. Kok bisa ya? Ya seperti itu. Itu benar 2017 saya ngalamin itu. Terus? Ketika itu saya menerima uang itu. Berarti kan kalau saya pikiran jahat ya Mas. Berarti kan ya, duit melebur tak lakoni kayak uang nggak ada orang nggak saya serah terima. Orangnya juga nggak tahu siapa. Nah, ternyata pada waktu itu saya tidak punya niat jahat, jadi wis tak lakoni. Saya usahakan dengan lakon ruwatan. Saya tanya ke para sesepuh dulu, sesepuh dalang. Nggak apa-apa sebenarnya melakonkan ruwatan, tapi jangan meruat. Jadi hanya melakonkan saja. Ketika itu kan lakon ruwatan ada banyak Mas. Ada Sutomolo, ada Bathara Kala itu, ada macam-macam. Nah, saya milihnya Sutomolo. Itu Raden Sadewa meruat Betari Durga. Itu akhirnya lokasinya di mana? Nah, si penanggap atau Mr. X gitu aja ya. Mr. X ini nyuruh saya di lokasi bebas, asal jangan di Kecamatan Nganjuk dan di rumah sendiri. Oh, tapi untuk lokasinya bebas? Bebas. Ya, pada waktu itu saya kenal kan dengan Pak Sekretaris Desa Brebek gitu. Lalu di tahun 2017 itu terus saya nembusin dia untuk bisa nggak ini ada enak orang mau nyumbang wayangan tapi
Orangnya nggak tahu siapa, tapi boleh nggak ke tempat dulu. Desa Berbek sangat suka kan, dan pada waktu itu ditaruh di alun-alun Berbek. wah alun-alun Berbek sana. Alun-alun Berbek, Kabupaten Nganjuk sana. Alun-alun lama kalau istilahnya sini. Alun-alun lama ya. Ya dulu kan di Berbek kan ya. Berbek, Lokasinya. kan Boyong ke sini. Lalu saya melaksanakan wayangan. Nah di sebelum wayangan itu, si penanggap telepon lagi. Sebelum hari H ya. Sebelum hari H, jadi malamnya. Penanggap meminta agar mengikutkan kerisnya, Punyanya dia. punya dia dan bendenya. Bende itu semacam gong tapi kecil. Oh kayak gong tapi kecil. Zaman dahulu memang bende ini untuk perang. Oh gitu. Iya, jadi untuk pertanda perang. Misalnya dua kelompok ini, satu kelompok ini ada pemegang bende, itu perang dimulai. Perang dimulai. Oh berarti itu kalau di pewayangan kalau bende dipukul berarti waktunya perang Iya, itu. perang dimulai. Enggak, di asli. Misalnya di dulu zaman Sultan Agung itu Oh udah, tapi dulu juga. sudah ada. gitu. Memang benda itu fungsinya bukan untuk gamelan wayang malah. Nggak maksud saya untuk era saat ini Oh, gitu nggak loh, ada. untuk jadi Benda pewayangan itu, gitu. Benda nggak ada di era wayang. Oke, Nggak ada juga. Memang benda itu dibuat untuk perang, bener untuk perang, dan dia punya. Oh bisa ya? Nah, iya. Dan dia punya. Nah itu juga aneh mas. Jadi saya ditelepon lah, gimana cara saya ngambil, atau ini mungkin kesempatan saya untuk tahu siapa yang nanya. Nah, pada waktu itu dia telepon saya di dekat SMP 1, toilet umum dulu. Sekarang nggak tahu jadi apa ya. Oh ketemuan di situ. Ketemuan di situ mintanya. Saya datang ke sana, ternyata ditelepon lagi, ambil bendenya dan kerisnya di bawah pohon. Di bawah pohon. Di bawah pohon, di samping SMP 1 dulu ada pohon. Di situ mas. Pohon apa mas? Nah ya pohon apa itu yang di depannya SMP 1 itu yang Apa beringin bah? nah, Bukan ya? Pokoknya pohon gitu ya. pohon. Terus bendenya itu tak ambil. Orangnya Orangnya nggak ada, udah diambil aja mas, nggak apa-apa. Nah, kan ya. siapa itu? Ya iya kan. Masa penunggu daerah Nah, situ? iya. Nomornya tuh teleponnya pakai telepon biasa, pakai nomor itu loh, apa nggak terlihat itu loh. Oh gitu. Oh nggak bisa kelacak berarti itu siapa? Pada waktu itu saya juga udah sampai minta bantuan sama teman-teman Galang, Nganjuk, Nanyain. budaya Gitu. Nganjuk ini gimana tuh maksudnya, ini gimana? Nah, katanya orang-orang mungkin ya itu dulu kan ada tuh mas, mitos apa? Bajul Jayan. Itu kan Saya pernah dengar itu kayak gimana sih? Bajul Jayan itu kalau tidak salah mas, jadi dia memberikan rezeki, memberikan semacam apapun lah, tapi dengan cara yang tidak terduga-duga. Oh. Tapi zaman dulu Bajul Jayan itu kelihatannya membuatkan rumah gitu kok mas, jadi enggak Oh dibuatin rumah itu untuk orangnya, si orangnya itu. atau merenovasi. Ya mungkin nih, sekarang makin modern. Dulu mitosnya seperti itu, Bajul Jayan. Dan sudah tak ambil, bendenya sudah tak ambil, keris wayangan sudah tak laksanakan. Dan bener-bener wayangan. Bener-bener wayangan Bener-bener ditonton wayangan. orang banyak gitu ya? Iya, zaman dulu kan belum ada, 2017 belum terkenal live streaming kan belum Oh ada. belum. Ya ada tapi belum Masih populer jarang lah ya. sekarang, live streaming Jarang. banyak. Lalu waktu itu jam 3 pagi, tepat pada adegan Sadewa meruat Betari Durga. Berarti waktu ruwatnya itu. Waktu meruat, si bende disuruh membunyikan, ya kan, pada waktu itu. Terus bunyikan. Orangnya berarti pesen gitu ya? Tak kira kan orangnya orang jauh tuh mas. Nah ketika itu saya dalang itu, saya di SMS sama itu orang. Sudah, terima kasih mas, wayangan sudah terlaksana. Loh, orangnya datang ke situ. Jadi kan dia tahu di adegan itu apa, Betari Durga sudah diruat sama Sadewa. Nah itu kan heran sekali ya mas. Ini Apa ini merinding ini siapa itu kok aneh gitu ya? Dan pada waktu itu selesai wayangan pun bende dan keris disuruh kembalikan. Nah pada waktu itu saat terakhir mas. Ini ya aku harus bisa ini. Harus bisa. Ini Sopo kesempatan terakhir biar ketemu sama dia. Nah akhirnya disuruh kembalikan ke tempat semula dekat SMP 1. Pada waktu itu saya bawa teman-teman banyak. Ditelepon Buat ngawasi. ditelepon.
udah jangan bawa teman banyak mas, suruh pulang aja. Kok tahu? Ya iya kan nggak tahu, berarti orangnya di sekitar situ. Iya. Oke saya pulang. Dan saya wis, itu pengalaman saya yang aneh, super aneh. Ini orang atau makhluknya itu? Nah, super aneh atau sangat wah. Kalau teman-teman dalang mungkin mengalaminya kan kadang-kadang ditanggap Makhluk halus itu kan biasanya diganti uangnya dengan daun atau apa. Tapi kan di sini itu transferannya benar-benar nyata ya. Iya. Saya rasa ini juga manusia tapi manusia opo. Iya. Kan nggak mau toh tanggapan dalang itu kan juga nggak sedikit gitu loh ya. Budgetnya nggak sedikit gitu loh. Apalagi butuh kan butuh tempat, butuh lokasi, harus komplit. Nah, jadi itu kan seperti orang yang mengadakan wayangan. Ya kan? Yos. Itu semua berarti ya harga dasar, lalu ditambahin terop panggung, makanan konsumsi dan sebagainya, keamanan itu ditanggung dia. Itu kalau orang iseng kayaknya nggak mungkin sih ya. Oh jangan-jangan benar-benar Bajul Jayan itu guys. Tapi dengan cara yang lebih modern. Kan bisa jadi kalau zaman dulu orang pembayaran juga nggak secanggih sekarang. Iya. Saya rasa juga aneh. Dan memang terlihat sekali ketika memaksakan saya untuk meruat. Kenapa harus Anda gitu ya? Kenapa harus saya? Apalagi lakonnya ruatan yang umumnya dilakukan oleh dalang yang sudah senior dan sudah ilmunya sudah kuat untuk menjalani. Oh ya saya mau market atau saya mau. Oh, berarti aneh. Itu lakon ruatan itu daya magisnya ada. Oh iya. Ruat kan gini tuh mas. Jadi ruat itu merubah yang buruk menjadi yang baik. Oh. Tidak sembarang orang. Jadi makanya itu tadi lakonnya siapa itu Sudamala. Sudomolo itu sebutan bagi seorang Sadewo pada waktu itu telah meruat Betari Durga, makanya dia bergelar Raden Sudomolo. Oh, nah informasi baru guys ya. Terima kasih Mas Badar untuk kisahnya hari ini. Tapi kayaknya ada beberapa kisah lagi yang masih ada ya. Oh ya banyak. Banyak, apalagi gimana? Seorang dalang ya Mas ya. Jadi kesenian tradisi masih mengangkat tentang hal-hal seperti itu masih sangat kental sekali kan. Masih sangat kental sekali ya. Jadi beberapa bikin penasaran. Aktivitas, beberapa kegiatan masih sering ada seperti itu. Hal-hal semacam itu ya, yang tidak disengaja tapi ada. Iya. Ya, jangan lupa guys ya, nanti kita episode selanjutnya Mas ya. Nanti di lain episode kita ngobrol-ngobrol lagi, ceritakan lagi kisah-kisah misteri yang pernah dialami selama menjadi dalang. Sampai sekarang masih jadi dalang kan ya? Masih. Jangan lupa ya. Oke, buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis yang kalian alami sendiri ataupun teman atau saudara yang mengalami, silahkan bisa DM ke kita di Facebook, Instagram ataupun di TikTok. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir para Sinteria semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen pepengenanku sing luput seksenono sak lawase uripku aku ora pengen bener.